Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester untuk pelajaran perkembangan peserta didik tentang perkembangan sosial masa anak-anak ke masa remaja. Perkenalkan, nama saya Aprilia Distiana dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Dan sekarang mari kita lanjut ke pemaparan materi. Sosialisasi pada anak sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan, baik dalam pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari. Untuk anak-anak, perkembangan sosial sangat berpengaruh pada sikap dan perilakunya saat dewasa nanti. Maka dari itu, masa anak-anak disebut juga masa pembentukan seseorang dari saat dewasanya nanti. Berbeda dengan masa remaja yang merupakan masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Perkembangan kepribadiannya memiliki arti khusus, namun juga memiliki tempat yang tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan seseorang. Karena di dalam perkembangannya ini dia itu biasanya tuh agak labil juga, karena masa remaja biasanya emosinya juga masih belum stabil, jadi agak-agak labil untuk perkembangan sosialnya. Makna perkembangan sosial. Perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial untuk menjadi manusia yang mampu bersosialisasi atau socialite. Untuk mencapai hal itu, manusia perlu melalui beberapa proses yang memiliki tingkat yang terpisah dan berbeda satu sama lain, namun saling berkaitan, sehingga kegagalan dalam setiap prosesnya dapat menurunkan kadar sosialisasi individu. Ada beberapa ahli yang berpendapat tentang proses perkembangan sosial, tapi ada satu ahli ini yang terkenal banget dalam pemaparannya tentang proses perkembangan sosial, yaitu Harlock. Menurut Harlock, tahun 1996 ada 3 proses perkembangan sosial, yaitu 1. Berperilaku dapat diterima secara sosial. Untuk dapat bersosialisasi, seseorang harus mengetahui perilaku yang dapat diterima, sehingga ia harus menyesuaikan perilakunya agar dapat diterima oleh suatu kelompok sosial. Yang kedua, memainkan peran di lingkungan sosialnya. Setiap kelompok memiliki pola kebiasaan yang telah ditentukan oleh setiap anggotanya, dan mereka dituntut untuk dapat memenuhi tuntutan yang diberikan kelompoknya. Sehingga tidak jarang banyak orang yang merasa ia bukan dirinya yang sebenarnya saat di kelompok tersebut. Yang ketiga, memiliki sifat positif terhadap kelompok sosialnya. Untuk dapat bersosialisasi, kita harus menyukai anggota kelompok dan aktivitas sosial kelompok tersebut. Jika kita disukai oleh seseorang, berarti kita telah berhasil dalam penyesuaian kelompok tersebut. Faktor perkembangan sosial. Sikap anak-anak dalam bergaul sebagian besar tergantung dari pengalamannya selama bertahun-tahun di awal kehidupannya, yang merupakan masa-masa pembentukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan sosial seseorang. Faktor pertama, adanya kesempatan bersosialisasi penuh. Penting bagi anak bersosialisasi secara penuh dalam masyarakat, baik dalam lingkup kecil hingga besar. Kalau kita tidak memberikan secara penuh kesempatannya, ia tidak dapat belajar hidup bersosialisasi. Setiap harinya, anak butuh bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, baik dengan anak yang sebayanya ataupun dengan orang dewasa yang berbeda umur dan lingkungannya. Yang kedua, perkembangan bicara. Ini juga hal yang penting bagi perkembangan sosialisasi anak. Selain harus mampu berkomunikasi dengan kata-kata yang dapat dimengerti orang lain, dia juga harus memahami topiknya dan dapat menceritakannya dengan baik kepada orang lain. Yang ketiga, motivasi. Hal ini sangat bergantung pada tingkat kepuasan yang diberikan kelompok sosialnya. Jika mereka memperoleh kesenangan melalui hubungan dengan orang lain, ia akan termotivasi atau terpengaruh untuk mengulangi hal tersebut. Metode belajar yang efektif dengan bimbingan. Dengan metode ini, anak-anak akan mempelajari beberapa perilaku yang boleh atau tidak boleh di lingkungan sosial. Dengan kata lain, akan belajar dari kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Perkembangan sosial pada masa anak-anak akhir. Akhir masa anak-anak berlangsung pada usia 6 tahun hingga saatnya individu matang secara seksual. Ditandai dengan masuknya anak ke kelas 1 SD, maka masa itu adalah masa yang penting dalam menentukan perkembangan sosialnya, sehingga dapat mengakibatkan perubahan sikap, perilaku, dan nilai bagi anak. Akhir masa anak-anak seseorang sangat sulit diketahui secara tepat periodenya. Secara umum, perempuan mencapai masa anak-anak akhirnya antara usia 6-13 tahun, yang berarti rentang waktunya 7 tahun. Sedangkan untuk anak laki-laki antara usia 6-16 tahun, yang berarti rentang waktunya 10 tahun. Yang pertama adalah sosialisasi dengan anggota keluarga.
Menurut investigasi Hill dan Stafford tahun 1980 tentang banyaknya waktu yang digunakan orang tua bersama anak, maka waktu yang dihabiskan oleh orang tua untuk mengasuh, mengajar, berbicara, dan bermain dengan anak-anak yang telah memasuki masa akhir kurang dari setengah waktu yang dihabiskan ketika anak masih kecil. Pada masa itu, anak-anak lebih diarahkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang sederhana. Jika tidak begitu, maka interaksi antara anak dan orang tua akan berkurang. Yang kedua, sosialisasi di sekolah. Pada masa ini, anak-anak mulai mempunyai kelompok teman di sekolahnya atau yang sering kita sebut geng. Karena adanya minat anak terhadap aktivitas bersama teman-temannya dan keinginan kuatnya untuk bisa diterima di kelompok sosialisasi tersebut, membuat anak terkadang melakukan hal-hal yang cukup berbahaya agar bisa diterima di kelompoknya tersebut. Hubungan persahabatan di sekolah biasanya bersifat timbal balik, dan di antara sesama anggota kelompok ada saling pengertian, saling membantu, saling percaya, dan saling menghargai serta menerima satu sama lain. Yang ketiga, sosialisasi dengan teman sebaya. Pada masa pertengahan dan akhir, biasanya anak lebih banyak meluangkan waktunya dengan berinteraksi dengan teman sebaya. Dalam suatu investigasi, diketahui bahwa waktu yang digunakan untuk anak-anak berinteraksi dengan teman sebayanya sebanyak 40% per tahun, menurut Baker dan Wright tahun 1951. Dalam suatu penelitian, biasanya mereka bersosialisasi dengan teman yang sama jenis kelaminnya daripada anak-anak yang berbeda jenis kelaminnya. Nah, selain itu ada juga nih efek dari keanggotaan kelompok tersebut. Keanggotaan kelompok juga dapat menimbulkan akibat yang kurang baik pada anak-anak. Di antaranya adalah pertama, seringkali menimbulkan pertentangan dengan orang tua dan penolakan dengan standar orang tua, sehingga anak melemahkan ikatan emosional antara kedua belah pihak. Jadi contohnya kayak anaknya ini modern banget ikutin tren, sedangkan dia tuh berpikir orang tuanya tuh kuno karena nggak tahu tren dan segala macam, yang bikin mereka seringkali berantem, bertentangan, ribut kayak gitu. Terus yang kedua, permusuhan antara anak laki-laki dan perempuan semakin meluas. Yang ketiga, kecenderungan anak yang lebih tua untuk mengembangkan prasangka terhadap anak yang berbeda, sehingga terjadi prasangka dan diskriminasi berdasarkan pada perbedaan rasial, agama, dan sosial ekonomi. Yang terakhir, seringkali bersikap kejam terhadap anak-anak yang tidak dianggap sebagai anggota geng. Banyaknya rahasia yang ada di antara anggota geng dimaksudkan untuk menjauhkan anak yang tidak disenangi. Nah, topik terakhir, perkembangan sosial pada masa remaja. Perkembangan sosial pada masa puber dapat dilihat dari dua ciri khas, yaitu mulai terbentuknya kelompok teman sebaya dan juga keinginan untuk melepaskan diri dari orang tua. Yang pertama, kelompok teman sebaya. Percepatan perkembangan pada masa puber berhubungan dengan pemasakan seksual yang akhirnya mengakibatkan perubahan dalam perkembangan sosial. Pada masa puber, anak juga mulai berani untuk berkegiatan dengan lawan jenisnya dalam berbagai kegiatan. Bertambahnya kelompok yang tergabung berkembang pula iklim dan norma-norma kelompok tertentu yang membahayakan pembentukan identitas dirinya, karena ia telah mementingkan perannya di kelompok sosial daripada pola pribadi. Dengan adanya paksaan dari norma kelompok membuatnya sulit untuk membentuk keyakinan diri. Yang kedua, melepas diri dari orang tua. Tuntutan untuk memisahkan diri dari orang tua dan menuju ke arah teman sebaya merupakan suatu reaksi terhadap status intern anak muda. Dalam keadaan ini, banyak pertentangan antara remaja awal dengan orang tua. Di antaranya, satu, perbedaan standar perilaku. Remaja sering menganggap bahwa ia modern dan standar orang tuanya kuno. Yang kedua, merasa menjadi korban. Remaja sering banget ngerasa benci kalau status ekonominya kayak teman sebayanya. Pada usia ini, remaja juga paling tidak suka jika diperintah mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ketiga, perilaku yang kurang matang. Yang keempat, masalah palang pintu. Kehidupan awal yang aktif menyebabkan ia sering melanggar peraturan, kayak sering pulang malam, sering pulang telat, mulai nginep-nginep, kayak gitu. Terus yang terakhir, metode disiplin. Remaja akan memberontak apabila ia menganggap orang tuanya tidak adil atau kekanak-kanakan. Pemberontakan bisa terjadi jika salah satu orang tua lebih dominan. Hal ini menyebabkan pola asuh cenderung otoriter. Pada masa ini, anak akan berada di dua sisi, yaitu ingin lepas dari orang tua dan mandiri, atau tetap bergantung pada orang tua. Menurut Markoby pada tahun 1984, sistem hubungan orang tua dan anak dalam keluarga berubah dari hubungan regulasi menjadi hubungan koregulasi, di mana orang tua telah makin memberikan kebebasan untuk menentukan sendiri pilihan sang anak. Menurut Erikson,
Ditinjau dari perkembangan sosial, proses ini sebagai mencari identitas diri, yaitu menuju pembentukan identitas diri ke arah individualis yang mantap, di mana hal ini merupakan aspek penting dalam perkembangan diri menuju kepribadian. Oke guys, jadi sekian dari saya tentang tugas ini, penjelasannya. Mohon maaf kalau misalnya banyak kurang atau uh, banyak ada suatu kesalahan, maaf banget karena ini sesama makalah yang saya ambil dari Google dan makalahnya saya bikin sendiri. Oke, jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.